Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi konco-konco sekalian dengan channel yang sering telat update, yang mana lagi kalau bukan di channel pemikir baru. Gas terus pokoknya. Seperti biasa konco-konco, Mama sini selalu telat update untuk review chapter One Piece nih konco-konco. Ya dimaklumi dan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Hahaha. Setelah kemarin kita membahas bocornya One Piece chapter 997, kali ini Mama masih akan mereview chapter 997 yang tentunya berbeda dari channel-channel sebelah karena masih punya pemikiran liar yang berbeda dan berani. Hehehehe. Di video kali ini Mama masih harus mencatat poin-poin penting nih konco-konco tentang bagaimana Zoro yang sudah emosi dengan semua permainan yang diberikan oleh Queen konco-konco. Dan kali ini Mama masih akan menabrak beberapa teori-teori yang mungkin ada di pikiran konco-konco bahwa Zoro akan terbang bersama Marco. No. Hei, awas kena tabrak. Ya maksudnya menabrak, kita kan saling berpendapat ya konco-konco, iya kan? Mari langsung saja simak video dari Mama C. Tapi jangan lupa ya konco-konco untuk like, komen, dan subscribe. Share juga video kali ini agar teman-teman semua dapat melihat video dan teori dari Mama C. Matur nuwun. Sesuai dengan video bocor kemarin konco-konco, pada One Piece chapter 997 ini diawali oleh tertangkapnya Sanji, si koki mesum kita, oleh Simbok Maria. Waduh, Sanji niatnya padahal baik, ingin menolong wanita yang sedang minta tolong, tapi ternyata dia terjebak oleh jebakannya Simbok Maria nih konco-konco. Dan karena terperangkap di jaring laba-laba, ya Sanji tidak bisa berkutik. Untung belum diapa-apain sama Simbok Maria yang bahenol sekali itu konco-konco. Body goal lah pokoknya. Kemudian konco-konco, kita langsung saja lewati lembar-lembar sampai kepada Zoro konco-konco. Zoro yang mulai beraksi nih konco-konco. Dimana setelah kemarin ia melihat tangan Kiku yang jatuh dari atap, ia sempat terdiam konco-konco. Dan tiba-tiba slash, Apo terjengkang, tertebas dadanya konco-konco. Semua orang pun terkejut bagaimana Zoro menebas Apo konco-konco. Sangat epik sekali Mas Zoro ini. Seolah-olah Zoro sudah membayar bagaimana Apo sebelumnya menyerang Zoro sampai ia terkapar konco-konco. Waduh, rasa no, terima balasan dariku, mungkin begitu kata Zoro. Kemudian didapatkanlah oleh Zoro penawar dari virusnya dan langsung diserahkan kepada Dr. Chopper konco-konco. Chopper yang berbicara bahwa ia dapat menghentikan virus ini dan akan memperbanyak penawar racunnya karena ia sudah tahu bagaimana penawar itu dibentuk. Langsung akan diserang oleh Queen dan tiba-tiba slash, Zoro menebas senjata Queen. Wow, epic lagi konco-konco. Dan mata Queen pun terbelalak karena serangan Zoro tersebut. Zoro saat itu berkata bahwa aku kesini akan mengalahkan orang terkuat, yaitu Kaido. Dan aku sudah bosan dengan main-mainmu Queen. Ayo kita berhenti bermain. Hahaha. Ya nggak mirip gitu juga ya, tapi intinya Zoro benar-benar emosi karena Queen selalu bermain-main dan tidak mengerti situasinya konco-konco. Waduh, namanya juga musuh ya. Setelah itu Robin berkata konco-konco, Zoro, aku tahu kenapa kau marah. Kuncinya bukan itu konco-konco, kuncinya ada Robin di dekat Zoro. Kita mulai teori panasnya nih konco-konco. Dan tidak lama setelah itu Marco datang konco-konco. Ada yang bisa kubantu? Kalian kan kekuatan utama yoi, kenapa di sini? Nah mungkin karena datangnya Marco ini yang membuat konco-konco semua berpendapat bahwa Zoro akan terbang ke atas bersama Marco. Karena sebelumnya Zoro melihat lubang tempat Big Mom terbang konco-konco dan berandai-andai bahwa ia
Jika saja bisa terbang melalui lubang itu, pasti akan cepat sampai ke tempat Kaido. Dan kebetulan ada Marco. Ya mungkin memang relevan sih. Marco kan bisa terbang, dan Marco juga bisa membawa Zoro melewati lubang itu dan sampai ke tempat Kaido, konco-konco. Tapi pemikiran dari Mamase tidak seperti itu, konco-konco. Jika dimungkinkan, Mamase punya beberapa pendapat nih, konco-konco. Misalnya pendapat pertama, bahwa Zoro memang akan terbang bersama Marco dan menyerahkan lantai tersebut kepada Chopper dan sisanya. Poin kedua, konco-konco, sesuai video kami sebelumnya, Marco tetap akan membantu Chopper untuk mengobati orang-orang yang terkena virus di bawah, konco-konco. Karena sesuai perkataan Chopper bahwa jika terkena panas, maka virus itu akan lambat menyebar. Dan Chopper bisa membuat penawar virusnya, konco-konco. Sementara panas dapat menghambat penyebaran virus tersebut. Siapa lagi kalau bukan Marco? Karena Marco panas, konco-konco. Dengan api birunya, paling tidak ia bisa membakar semua orang-orang yang terkena virus. Bukan untuk dibunuh ya, tapi untuk disembuhkan, konco-konco. Nah, bagaimana? Ini cukup masuk akal juga, konco-konco. Tapi di poin kedua ini, jika Marco mengobati, maka Zoro terbang sama siapa, mas? Gitu. Ingat kata Mamase tadi bahwa di samping Zoro ada Robin. Paham gak? Robin bisa menumbuhkan bagian tubuhnya kemanapun, konco-konco. Bagaimana jika Robin menumbuhkan bagian tubuhnya, khususnya tangannya, kepada Zoro dan membuat sayap di badan Zoro, sehingga Zoro bisa terbang. Wow, gimana? Bayangin, konco-konco, Zoro akan terbang dan Robin dengan jangkauan kekuatannya dapat menghantarkan Zoro ke atap Onigashima, konco-konco. Nah, di poin 2 ini, konco-konco, namun ada kendalanya. Kendalanya akan Mamase sebutkan saat mencapai poin 3. Dan poin 3, ya kita tebak, coba apa? Poin 3, Zoro nanti digendong sama Robin, atau Zoro berpegangan sama Robin untuk terbang, konco-konco. Ya mungkin saja Robin membuat sayap untuk tubuhnya sendiri, dan Zoro pegangan sama Robin, dan Zoro berpegangan pada tubuh Robin untuk sampai ke atap Onigashima. Mantap. Kemudian poin ketiga ini kemungkinan lebih akurat sih, konco-konco. Karena kenapa? Ini ada manfaatnya. Saat ia berpegangan sama Robin, nanti pasti terlihat oleh Sanji, konco-konco. Meskipun Mamase tidak tahu bagaimana keadaan ruangan Sanji, apakah bisa melihat keluar atau tidak, kemungkinan Oda akan menggambarkan bahwa Sanji melihat Zoro yang berpegangan kepada Robin Chuan, konco-konco. Dan apa yang terjadi? Tubuh Sanji terbakar, konco-konco, dan jaring laba-laba yang mengikat Sanji akan lepas. Ini bermanfaat sekali, dan Sanji kemungkinan bisa menggunakan red suit-nya saat seperti itu, konco-konco. Tentu saja ia tidak akan terima Zoro memeluk Robin untuk sampai ke atap Onigashima, konco-konco. Waduh, ini menjadi poin tambahan. Zoro yang bisa sampai ke atap, dan Sanji yang bisa lepas dari belenggu jaring raba-raba, konco-konco. Tapi seperti yang Mamase sebutkan sebelumnya, ada kendala, konco-konco, baik di poin 2 ataupun poin ketiga, konco-konco. Yaitu apa? Yaitu adanya Queen dan King yang akan menghambat perjalanan mereka. Karena mereka berkata bahwa mereka tidak akan membiarkan siapapun untuk lewat, konco-konco. Gimana coba? Bingung lagi kan? Jadi memang tidak mudah menuju atap Onigashima, konco-konco. Semisal Zoro bisa melewati Queen, konco-konco, karena Queen mungkin hanya bisa menyerang dari jarak jauh, dan Zoro bisa mematahkan serangan itu dengan menggunakan teknik pedangnya. Lalu kemungkinan King lah yang akan benar-benar menghadang Zoro, karena King bisa terbang, konco-konco. Dan jika poin 1 Zoro terbang bersama Marco, atau poin 2 Zoro terbang sendiri dengan sayap yang dibuat Robin, ataupun poin 3 yang Zoro terbang bersama Robin, pasti King dapat mencegahnya, konco-konco. Dan tidak dapat dipungkiri lagi, konco-konco, Zoro akan batal untuk langsung terbang ke atap, konco-konco. Dan ia mungkin akan berkata seperti ini, Marco, turunkan aku di lantai ini. Atau Robin, turunkan aku di lantai ini. Aku harus menghadapi bocah ini dulu. Bocah yang dimaksud adalah King, konco-konco. Karena jika Zoro terbang beneran, kemungkinan juga ia akan melihat Luffy, konco-konco.
Saat dia tahu Luffy belum sampai ke atas, mungkin ia akan menunggu Luffy sambil melawan King. Bagaimana pendapat dari konco-konco? Sedikit membingungkan mungkin. Hahaha. Silakan konco-konco berkomentar. Hehe. Padahal mama sudah cepet-cepet bikin video, tapi ternyata sampai 10 menitan juga konco-konco. Dimohon konco-konco agar tetap support channel ini dengan subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya konco-konco. Jadi bila mama upload video terbaru, konco-konco tidak ketinggalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Bye.